Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para siswa. Di video saya yang pertama ini, saya akan membahas tentang ekosistem, khususnya pada materi komponen penyusun ekosistem dan interaksi antar komponen penyusun ekosistem. Nah, kita perlu tahu dulu apa itu ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk dari interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, ekosistem ini dipelajari dalam cabang ilmu biologi, yaitu ekologi. Sebelum masuk ke komponen penyusun ekosistem, kita bahas dulu mengenai satuan makhluk hidup dalam ekosistem. Yang pertama adalah individu, yaitu makhluk hidup tunggal. Yang kedua populasi, yaitu kumpulan individu satu spesies yang hidup di suatu tempat. Selanjutnya adalah komunitas, yaitu seluruh makhluk hidup yang hidup di dalam suatu ekosistem. Jadi komunitas ini bisa terdiri dari beberapa populasi. Kemudian yang keempat adalah ekosistem, yaitu makhluk hidup yang hidup di suatu tempat beserta lingkungannya, yaitu air, tanah, udara, dan cahaya matahari. Kemudian selanjutnya ada bioma. Bioma ini adalah kumpulan berbagai ekosistem di wilayah geografis yang sama dengan iklim dan kondisi yang sama. Dan yang terakhir ada biosfer, yaitu tempat hidup semua organisme di bumi. Selanjutnya kita bahas dulu mengenai macam-macam bioma. Yang pertama ada bioma tundra yang ditemukan di daerah kutub. Bioma tundra ini mendapat sedikit cahaya matahari dan musim dingin yang cukup panjang. Flora khasnya berupa alga, lumut kerak, rumput, dan semak-semak pendek. Kemudian fauna khasnya berupa rubah, rusa kutub, beruang kutub, dan penguin. Kemudian yang kedua ada bioma taiga. Bioma taiga ini ditemukan di antara daerah subtropis dan daerah kutub. Curah hujannya sekitar 40-75 cm per tahun. Nah, di sini di bioma taiga ini flora khasnya berupa tumbuhan konifer, yaitu kelompok tumbuhan pinus. Kemudian fauna khasnya meliputi panda, beruang hitam, serigala, burung, dan tupai. Selanjutnya ada bioma gurun. Bioma gurun ini bisa ditemukan di Amerika Utara, Afrika Utara, Australia, dan Asia Barat. Nah, bioma gurun ini memiliki curah hujan yang sangat rendah, yaitu sekitar 25 cm per tahun. Kemudian ciri lainnya yaitu perbedaan suhu antara siang hari dan malam hari itu sangat tinggi. Kemudian tanahnya tandus. Di bioma gurun juga ditemukan fauna khas, yaitu berupa unta, iguana, dan kura-kura. Sedangkan flora khasnya berupa tumbuhan kaktus dan kurma. Kemudian bioma hutan gugur. Nah, bioma hutan gugur ini biasanya ditemukan di daerah 4 musim. Ciri-cirinya, pada bioma hutan gugur ini tumbuhan meranggas ketika musim dingin, sedangkan hewan-hewan melakukan hibernasi. Selanjutnya ada bioma padang rumput. Bioma padang rumput ini bisa ditemukan di daerah tropis sampai dengan daerah beriklim sedang. Curah hujannya sekitar 25-50 cm per tahun. Flora khasnya berupa rumput, sedangkan
unta, banteng, gajah, dan singa. Contohnya ada stepa dan sabana. Selanjutnya adalah bioma hutan-hujan tropis. Bioma hutan-hujan tropis ini mempunyai keanekaragaman tumbuhan dan hewan yang paling tinggi dibandingkan dengan bioma lainnya. Di sini curah hujannya juga sangat tinggi. Matahari bersinar sepanjang tahun, kelembapan udaranya tinggi, pohon-pohonnya juga tinggi, bisa mencapai 20-40 meter, berdaun lebat dan rapat, sehingga membentuk kanopi. Nah, dengan adanya kanopi tersebut, itu membuat sinar matahari tidak dapat menembus sampai ke dasar hutan, sehingga dasar hutannya sangat gelap. Ini adalah peta persebaran bioma di dunia. Selanjutnya kita masuk ke komponen penyusun ekosistem. Komponen penyusun ekosistem itu dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik ini berupa makhluk hidup, sedangkan komponen abiotik berupa benda tak hidup. Nah, komponen biotik ini meliputi bakteri, protista, jamur, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan komponen abiotik terdiri dari air, udara, cahaya matahari, tanah, dan mineral. Selanjutnya kita masuk ke interaksi antar komponen ekosistem. Di sini interaksi antar komponen ekosistem saya kelompokkan menjadi tiga. Yang pertama, interaksi antara komponen biotik dengan biotik. Yang kedua, interaksi antara komponen biotik dengan abiotik. Dan yang ketiga, interaksi antara komponen abiotik dengan abiotik. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah interaksi komponen biotik dengan biotik. Di sini yang pertama ada interaksi netral, yaitu hubungan tidak saling mengganggu antar individu di dalam ekosistem yang sama. Jadi walaupun ada dua individu yang hidup di tempat yang sama, tetapi mereka tidak saling mengganggu satu sama lain. Sehingga hubungan netral ini tidak saling menguntungkan maupun merugikan kedua belah pihak. Contohnya di sini ada domba dengan ayam. Kemudian yang kedua adalah simbiosis, yaitu pola hubungan bersama antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis atau berbeda spesies. Di sini ada 4 macam simbiosis. Yang pertama ada simbiosis mutualisme, yang kedua komensalisme, yang ketiga parasitisme, dan yang terakhir adalah amensalisme. Simbiosis yang pertama adalah simbiosis mutualisme, yaitu hubungan antar organisme yang hidup bersama, di mana kedua organisme yang terlibat itu saling mendapat keuntungan. Jadi di sini saya beri simbol plus untuk kedua-duanya, karena masing-masing dari mereka itu mendapat keuntungan. Contohnya ada semut rangrang dengan pohon. Semut rangrang memperoleh keuntungan karena dengan adanya pohon, semut rangrang dapat membuat sarang atau membuat rumah dengan menggunakan daun-daun yang ada di pohon. Sementara itu, dengan kehadiran semut rangrang itu pohon dapat terbebas dari hama. Yang kedua ada mikoriza, yaitu simbiosis antara
jamur dengan akar tumbuhan. Nah, jamur ini dapat membantu tumbuhan dalam menyerap air dan unsur hara yang ada di dalam tanah. Sementara itu, jamur memperoleh makanan, yaitu hasil fotosintesis dari tumbuhan. Yang ketiga adalah rayap dengan flagellata. Seperti kita ketahui bahwa rayap itu kan dia memakan kayu. Kayu itu mengandung serat selulosa. Nah, dengan adanya flagellata di dalam usus rayap itu dapat membantu rayap dalam mencerna selulosa. Sementara flagellata mendapat keuntungan karena dia memperoleh tempat hidup di dalam tubuh rayap. Simbiosis yang kedua adalah simbiosis komensalisme, yaitu hubungan antar organisme yang hidup bersama, di mana satu pihak mendapat keuntungan dan pihak lain itu tidak menderita kerugian akibat hubungan tersebut. Di sini saya beri simbol plus untuk pihak yang mendapat keuntungan dan 0 untuk pihak lain yang tidak menderita kerugian. Contohnya ada tanaman epifit, misalnya anggrek, itu dengan tumbuhan yang ditumpanginya. Dan yang kedua ada ikan hiu dengan remora. Simbiosis yang ketiga adalah simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antara organisme satu yang berperan sebagai parasit, dia mengambil makanan dari organisme lain yang disebut inang, sehingga inang mendapat kerugian akibat hubungan tersebut. Jadi di sini saya beri simbol plus untuk yang memperoleh keuntungan, yaitu parasitnya, sedangkan simbol minus itu untuk inang yang menderita kerugian. Nah, parasit ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu endoparasit dan ektoparasit. Endoparasit itu adalah parasit yang hidup di dalam tubuh inang, sedangkan ektoparasit itu hidupnya di permukaan luar tubuh inang. Contoh dari endoparasit yaitu cacing hati yang hidup di hati hewan ternak dan cacing pita yang hidup di dalam usus mamalia. Sedangkan ektoparasit contohnya ada benalu dengan tumbuhan inang dan kutu yang ada pada rambut. Kemudian yang keempat ada simbiosis amensalisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang merugikan satu pihak sementara pihak lainnya tidak terpengaruh apa-apa. Saya beri simbol minus untuk pihak yang dirugikan dan 0 untuk pihak yang tidak terpengaruh apa-apa. Contohnya ada jamur Penicillium notatum dengan bakteri gram positif. Itu hubungannya disebut antibiosis, yaitu organisme menghasilkan zat kimia yang dapat membunuh organisme lain. Nah, jamur Penicillium notatum ini dapat menghasilkan antibiotik, yaitu penicillin, di mana zat tersebut itu dapat membunuh bakteri gram positif. Dan contoh lainnya ada alang-alang dengan tumbuhan yang ada di sekitarnya. Alang-alang ini menghasilkan senyawa alelopati yang dikeluarkan untuk menghambat pertumbuhan tumbuhan lain yang ada di sekitarnya. Jadi alang-alang tidak terpengaruh apa-apa, sedangkan tumbuhan lain yang ada di sekitarnya itu menderita kerugian. Setelah
Lanjut, interaksi komponen biotik dengan komponen biotik yang ketiga, yaitu predasi atau pemangsaan. Nah, predasi ini adalah interaksi antara predator atau pemangsa dengan mangsanya, di mana predator itu membunuh dan memakan individu yang berbeda spesies. Ini contohnya ada singa dengan zebra. Singa sebagai predator, sedangkan zebra sebagai mangsa. Interaksi antar komponen biotik yang keempat yaitu herbivora, di mana organisme memakan bagian tumbuhan atau alga. Ini hampir sama dengan predasi tadi, tetapi kalau yang predasi itu hewan memakan hewan lain, sedangkan kalau herbivora ini hewan memakan bagian tumbuhan atau alga, jadi bukan hewan lain. Nah, interaksi ini dapat membahayakan keberadaan tumbuhan dan alga, tetapi biasanya tidak sampai membunuh tumbuhan atau alga tersebut. Jadi tumbuhan atau alga tersebut masih dapat hidup. Contohnya ada kuda yang memakan rumput dan semak-semak, dan yang kedua ada ikan yang memakan alga maupun tumbuhan air yang ada di dalam air. Interaksi yang keempat yaitu kompetisi. Kompetisi ini adalah interaksi antara dua organisme di mana kedua organisme tersebut mempunyai kepentingan yang sama untuk memperebutkan sumber daya tertentu sehingga terjadi persaingan. Nah, sumber daya yang diperebutkan tadi berupa makanan, wilayah atau teritorial maupun pasangan kawin. Nah, kompetisi ini dapat mempengaruhi kemampuan individu untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Untuk organisme yang menang, itu otomatis dia dapat tetap bertahan hidup dan dapat berproduksi serta melanjutkan keturunannya, sedangkan organisme yang kalah itu bisa jadi dia tidak dapat bertahan hidup. Nah, kompetisi ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kompetisi intraspesies dan kompetisi interspesies. Kompetisi intraspesies itu terjadi pada individu yang satu spesies atau satu jenis. Sedangkan kompetisi interspesies itu terjadi pada individu yang berbeda, jadi berbeda spesies. Itu tadi mengenai interaksi antara komponen biotik dengan komponen biotik. Sekarang kita lanjutkan interaksi komponen biotik dengan komponen abiotik. Di sini saya berikan 3 contoh. Yang pertama, tumbuhan memerlukan cahaya matahari, karbon dioksida, dan air untuk berfotosintesis. Tumbuhan sebagai komponen biotiknya, sedangkan cahaya matahari, karbon dioksida, dan air itu sebagai komponen abiotik. Yang kedua, hewan memerlukan oksigen untuk respirasi, untuk bernapas. Hewan sebagai komponen biotik, sedangkan oksigen sebagai komponen abiotik. Kemudian yang ketiga, cacing tanah membantu menyuburkan tanah dengan cara menguraikan zat-zat organik menjadi zat anorganik. Di sini cacing tanahnya sebagai komponen biotik, sedangkan tanah sebagai komponen abiotik.
contoh. Yang pertama, proses pelapukan batuan itu dipengaruhi oleh cuaca dan iklim. Di sini batuan merupakan komponen abiotik, sedangkan cuaca dan iklim juga merupakan komponen abiotik. Kemudian yang kedua, cuaca dan iklim itu dapat mempengaruhi keberadaan air di suatu wilayah. Cuaca dan iklim merupakan komponen abiotik, air juga merupakan komponen abiotik. Yang ketiga, intensitas cahaya matahari itu dapat mempengaruhi laju penguapan air. Jika intensitas cahaya matahari itu tinggi, maka laju penguapan air juga tinggi. Di sini intensitas cahaya matahari merupakan komponen abiotik dan air juga merupakan komponen abiotik. Itu tadi penjelasan mengenai komponen penyusun ekosistem dan interaksi antar komponen penyusun ekosistem. Semoga dapat bermanfaat. Selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.